Bapak. Perhatikan baik-baik. Rambut Pak Jokowi rontok dan tatapan matanya kosong saat disapa oleh pengunjung. Menurut kalian ini tanda-tanda apa? Bapak. Semua air kemana, Pak? Sangat miris dan memprihatinkan. Jika kita melihat hal ini, beberapa pakar mengatakan bahwa Pak Jokowi pikirannya terguncang karena beberapa hal. Mari kita sama-sama perhatikan. Ditulis di situ Jokowi tampak sehat, segar dan bahagia. Alhamdulillah. Tapi netizen pada galvok sama kakinya tuh. Ada yang bilang komplikasi gula lah, diabetes lah, kutukan lah. Lu semua jangan berjahat, napa? Jelas-jelas ditulis di situ sehat, segar dan bahagia. Mungkin beliau itu habis nyemplung gorong-gorong, karena emang begitu hobinya tuh. Nah, belum sempat cuci kaki tuh. Si Babang udah ngedek pengen foto duluan. Perubahan dari kondisi Pak Jokowi ini, berbagai spekulasi akhirnya muncul. Kerontokan rambut yang sangat masif, agresif, dan progresif selama kurang lebih 6-7 bulan ini ya. Itu dalam bahasa medis namanya alopecia aerata. Alopecia aerata itu kebotakan rambut yang terjadi bukan karena situasi alamiah, misalnya seperti ketuaan dan sebagainya, atau malnutrisi, tetapi karena memang ini adalah salah satu dari tanda dan gejala autoimun ya. Jadi kalau kita bisa sampaikan dengan bahasa yang sedikit filosofis gitu ya. Jadi tanda dan gejala pada penyakit autoimun termasuk di antaranya adalah alopecia aerata, itu adalah seperti tubuh ini berteriak gitu. Sistem imun tubuh itu berteriak ya, berteriak dalam kesunyian karena sistem imun tubuh sedang menyerang, sedang berperang dengan dirinya sendiri. Nah, padahal sistem imun itu kan seharusnya menjadi penjaga tubuh kan. Ada dari ujung kepala sampai ujung kaki yang tugasnya sebetulnya adalah menjaga tubuh dari serangan dari luar, bukan kemudian jadi menyerang tubuh sendiri. Tetapi pada keadaan yang kita lihat selama 6 bulan ini, seakan-akan sel T, sitotoksik, ya, sitokain dan sebagainya, berbagai macam agen imunologi itu berperan jadi algojo gitu loh. Algojo kepada dirinya sendiri. Jadi struktur santet rawe serang presiden. Ini 3 penyebab misterius penyakit kulit Jokowi yang jarang diketahui. Belakangan ini banyak yang memperhatikan perubahan pada wajah presiden ke-7 Indonesia, yaitu Pak Jokowi. Kalau dilihat dari sudut pandang spiritual, ada beberapa penyebab lain yang sering dipercaya masyarakat. Yang pertama, serangan energi negatif atau santet rawe. Penyakit kulit tiba-tiba seperti ini bisa juga dikaitkan dengan santet rawe atau energi negatif yang dikirim oleh sebagian orang yang membenci beliau. Tujuannya ya untuk melemahkan fisik dan wibawa beliau. Kemudian yang kedua, beban batin dan stres berat. Dalam laku spiritual, tekanan emosi yang menumpuk bisa muncul sebagai penyakit kulit atau kerontokan rambut. Ini disebut manifestasi luka batin. Kemudian untuk yang ketiga, ketidakseimbangan aura. Saat aura tubuh melemah, pertahanan energi juga turun, membuat tubuh lebih rentan terkena gangguan fisik. Namun saudaraku, apapun penyebabnya, baik itu medis maupun non medis, kita doakan semoga beliau diberikan kesehatan dan diangkat penyakitnya serta diberikan keselamatan. Kalau Anda mengalami gejala yang serupa, tetap periksa ke dokter, tapi jangan lupa untuk melakukan ikhtiar spiritual dengan mandi garam ruatan, doa perlindungan, dan juga perkuat ketenangan batin. Setelah gugatan hukum di pengadilan, mantan Presiden ke-7 Joko Widodo alias Jokowi terlihat panik dan makin gelisah. Demikian pandangan peneliti media dan politik Buniyani dalam keterangannya, dikutip Senin 19 Mei 2025. Jokowi tampak semakin cepat tua. Bagian agak atas memperlihatkan rambutnya sudah kelihatan jarang dan rontok, kata Buniyani. Buniyani menduga Jokowi sudah mendapat firasat kurang baik sehingga kondisi fisiknya semakin terganggu. Mungkin juga dia mulai sadar bahwa semua aktingnya di depan kamera sudah tidak mempan lagi mengelabui rakyat, kata Buniyani. Namun kabar keseriusan Presiden Prabowo Subianto untuk memberantas korupsi dengan tidak melibatkan kepolisian, kata Buniyani, berpotensi yang paling merisaukan Jokowi. Publik membaca langkah Prabowo memerintahkan TNI untuk menjaga kantor-kantor kejaksaan di seluruh Indonesia sebagai sikap tidak percayanya pada kepolisian, kata Yani. Inilah wajah yang sebetulnya diam-diam, terang-terangan kita sadari atau tidak kita sadari, kita saksikan dan mungkin diam-diam kita kenali sepanjang kepemimpinan Presiden Joko Widodo. Kita mulai dari wajah yang pertama. Jokowi adalah orang yang tidak pernah berhenti menjadi wali kota. Menjadi wali kota adalah menyatukan antara membuat kebijakan dengan mengeksekusi kebijakan itu dalam skala yang terbatas. Menjadi wali kota bisa langsung berhadapan dengan warga,
dan kemudian melakukan sesuatu yang sangat konkret kepada warga. Untuk skala wali kota, tentu saja memang itu yang diharapkan dan itu yang bisa dilakukan. Tetapi kepala negara tetap berlaku seperti wali kota, disitulah kemudian persoalannya. Wajah yang kedua adalah tidak pernah berhenti berkampanye. Itu wajah Jokowi yang lain, yang akhirnya kemudian seperti terlihat bagus di atas permukaan, tetapi sesungguhnya menjadi bom waktu. Misalnya saja, proyek infrastruktur yang memang hebat menjadi program Presiden Jokowi. Tetapi kita tahu bahwa ada dua persoalan yang sangat serius di situ. Ketergantungan kita pada hutan dan segala konsekuensinya. Dan yang kedua, belum terukur untuk secara serta-merta bisa meningkatkan kesejahteraan rakyat, termasuk dengan misalnya mengatasi masalah konektivitas di Indonesia yang masih jadi persoalan serius. Itulah yang terjadi jika seseorang berkampanye, sementara ia harusnya mulai memerintah. Wajah yang ketiga sekarang, Jokowi adalah master of personalization. Dia adalah jagoan personalisasi. Segala sesuatu dibikin personal. Ya tadi itu, menyerahkan bantuan untuk membeli sapi buat seorang ibu, membagikan uang untuk tukang beca dan orang-orang di pinggir jalan, melempar-lempar kaos, termasuk salah satunya adalah membagikan sembako di depan istana. Kita masuk sekarang ke wajah yang keempat. Jokowi membonsaikan warga negara menjadi relawan. Itulah akibatnya ketika seorang yang memimpin pemerintahan tidak membubarkan relawannya saat ia berkampanye dan mempertahankannya. Maka yang terjadi kemudian adalah bukan menyatukan, tetapi memecah belah. Sehingga kepala negara kemudian terbonsaikan. Bukan lagi kepala negara yang semestinya beyond partisan, tetapi menjadi ketua Dewan Pembina Relawan seluruh Indonesia. Wajah yang kelima adalah Jokowi adalah pendebat yang sangat hebat, tetapi dengan dirinya sendiri. Ketika dengan tegas Jokowi mengatakan bahwa anak-anaknya dan keluarganya tidak akan terlibat di dalam politik. Yang terjadi kemudian dengan sangat segera politisasi keluarga Jokowi terjadi. Pada tahun 2020, anaknya terpilih menjadi wali kota Solo. Pada tahun yang sama, menantunya terpilih menjadi wali kota Medan. Dan kemudian dikuatkan dengan pernikahan Hidayati, adiknya, dengan Anwar Usman, ketua MK, yang di kemudian hari melahirkan skandal putusan nomor 90 tahun 2023. Jadi, ini jelas pelanggaran, dan ini jelas nepotisme. Dan nepotisme ini diperkuat oleh peristiwa pencalonan Gibran sebagai calon wakil presiden Prabowo Subianto dalam Pilpres 2024. Wajah yang keenam mau saya sebut dengan kalimat tandas, Jokowi adalah pemecah belah yang heroik. Ia angkat misalnya isu politik identitas sebagai framing, sehingga kemudian yang terjadi adalah pengelompokan yang sangat hitam putih dan tegas di tengah masyarakat Indonesia. Apa yang terjadi di Pilkada Jakarta 2017 dan tidak seperti yang diduga orang. Yang mau saya katakan adalah selepas pemilu tahun 2014, selepas Pilkada Jakarta 2017, dan kemudian berlanjut dengan pemilu 2019, framing itu terus dipertahankan. Dan kita dengan gampang bisa menemukan itu dalam pidato-pidato Jokowi. Ini sebetulnya bukan cara yang sehat seorang kepala negara mengelola negaranya. Menurut hemat saya, alih-alih menjadi pemecah belah, kepala negara harus memayungi semua orang. Yang terakhir, saudara-saudara, wajah yang ketujuh adalah Jokowi berhasil menjadikan dirinya sebagai despot elektoral. Despot elektoral adalah orang yang lewat pemilu yang dia menangkan berhasil mengumpulkan kekuasaannya. Dan kekuasaan yang dikumpulkan itu kemudian digunakan untuk mengendalikan penuh kekuasaan negara. Indonesia punya satu pekerjaan rumah yang sangat besar, dan sebagai warga negara, saya ingin tegaskan, saya ingin ikut menunaikan pekerjaan rumah itu. Pekerjaan rumah itu adalah menghentikan Jokowisme. Miris dan ikut prihatin jika kita melihat kondisi dan perubahan fisik Pak Jokowi ya. Rambutnya saat ini kita bisa lihat ya, rambut Pak Jokowi rontok ya, dan kelihatan menua ya. Jadi muncul beberapa spekulasi dari beberapa pakar ya, bahwa Pak Jokowi ini mungkin juga mengalami stres karena diakibatkan banyak pikiran ya yang mendera saat ini ya, atau yang menimpa Pak Jokowi saat ini ya. Salah satunya atau diantaranya yaitu tentang tuduhan-tuduhan ijazah palsu. Tentunya itu juga akan membuat beban pikiran Pak Jokowi juga ya. Karena betul setelah kita menyaksikan cuplikan video tadi ya, beberapa pakar mengatakan bahwa autoimun tersebut yang tentunya tidak kuat ya untuk menjaga kestabilan badan Pak Jokowi atau fisik Pak Jokowi ya. Karena berbagai serangan itu muncul dan datang bertubi-tubi menyerang Pak Jokowi, yaitu tentang ijazah, tentang Gibran ya, tentang dugaan-dugaan tuduhan korupsi yang dituduhkan kepada Pak Jokowi, dan beberapa masalah lagi ya. Setiap ada masalah ya tentunya Pak Jokowi lagi ya. Kereta cepat dan beberapa lagi, masih banyak lagi tentunya kalau kita mau sebutkan tuduhan-tuduhan atau yang menyangkut kepada Pak Jokowi ya. Setiap ada kasus atau permasalahan korupsi dan lain-lain itu memang kita semua tahu ya, Pak Jokowi lah yang kena lah tentunya seperti itu ya. Karena memang di kepemimpinan Pak Jokowi selama 10 tahun menjabat sebagai presiden, kita semua tahu ya, dari berbagai macam ya korupsi
itu ada kaitan-kaitannya dengan Pak Jokowi. Kaitannya apa? Yaitu menteri-menterinya contohnya yang melakukan korupsi ya, itu menteri yang diangkat oleh Pak Jokowi. Dan berbagai lapisan masyarakat tentunya kita juga tahu ya, pejabat-pejabat penting ya yang melakukan korupsi, melakukan gratifikasi ya, itu ada banyak sekali juga yang ada hubungan-hubungan atau kaitannya dengan Pak Jokowi, walaupun memang mungkin Pak Jokowi tidak menerima dana atau aliran dana korupsi ya, karena tapi ya kebijakannya mungkin juga diketahui oleh Pak Presiden, tentunya kan seperti itu. Makanya jadilah Pak Jokowi yang disangkut pautkan ya. Dan kita melihat video-video tadi itu sebenarnya merinding ya, kalau kita melihat perubahan fisik Pak Jokowi. Dari wajah Pak Jokowi juga berbeda jauh saat Pak Jokowi menjabat sebagai presiden. Kita masih melihat Pak Jokowi ini kelihatan sangat cerah sekali ya, sangat cerah, kelihatan sumringah dan sehat sekali gitu ya kan. Tapi jika kita lihat saat disapa oleh pengunjung ya, dan warga yang atau masyarakat yang berkunjung ke rumah Pak Jokowi, kita melihat jelas tatapan mata Pak Jokowi ini kelihatan kosong ya, jadi tatapan kosong. Dan melihat rambut Pak Jokowi ini rontok ya, rambut Pak Jokowi rontok. Dan kita melihat video juga saat menunduk gitu ya, kelihatan banget gitu bahwa di atas itu Pak Jokowi rambutnya sudah rontok. Dan itu bisa diakibatkan oleh beberapa faktor ya, salah satunya mungkin ada pikiran ya, dan ada juga mungkin penyakit juga mungkin bisa jadi ya. Kita juga tidak bisa berspekulasi lebih jauh lagi karena kita juga tidak tahu yang sebenarnya seperti apa ya teman-teman ya. Jika memang Pak Jokowi ini benar ya karena penyakit ya, ya mungkin Pak Jokowi kita tahu penyakit itu mungkin bisa jadi ya disembuhkan dan bisa diatasi dengan pergi ke dokter. Dan Pak Jokowi mungkin kita semua tahu adalah mantan presiden yang tentunya tidak akan kehabisan masalah finansial dan tentunya tidak akan kekurangan ya, dan akan cukup untuk berobat ya. Kan tapi jika Pak Jokowi ini diakibatkan ya sakitnya atau rontoknya atau mungkin perubahan fisiknya itu karena pikiran-pikiran seperti salah satunya yang saat ini sangat-sangat gencar ya, kita semua tahu tentang Gibran ya, yang saat ini sedang seperti bola liar dan bola panas ya, itu tentang ijazah Gibran dan ijazahnya Pak Jokowi sendiri ya. Nah sebenarnya jika Pak Jokowi ini tidak mau disebut Pak Jokowi tidak punya ijazah, dan agar tidak menjadi beban pikiran yang lebih jauh dan lebih dalam lagi, sangat mudah sekali untuk mengakhiri permasalahan ini ya, agar Pak Jokowi juga tetap stabil ya, tetap tidak banyak pikiran gitu ya, tidak harus ditahan-tahan ijazahnya. Itu memang seharusnya tinggal tunjukkan saja ini masalah ini selesai kok ya. Harusnya Pak Jokowi sebagai negarawan menunjukkan ijazahnya selesai, masyarakat juga tidak akan lagi menganggap Pak Jokowi ini seorang yang takut akan ketahuan ijazahnya palsu gitu ya. Jadi masyarakat ini asumsinya bermacam-macam dan semakin liar ya asumsi masyarakat, karena memang masyarakat ini semakin cerdas saat ini ya. Jadi jika Pak Jokowi semakin lama mengulur-ngulur waktu tidak mau menunjukkan ijazahnya, bahkan mungkin akan jadi beban pikiran Pak Jokowi juga, karena mungkin tidak masyarakat ini akan semakin yakin dan semakin mendesak Pak Jokowi ya, semakin untuk maju, untuk ingin tahu sebenarnya Pak Jokowi ini kenapa sih tidak mau menunjukkan ijazahnya, atau jangan-jangan ijazahnya ini benar-benar palsu ijazahnya, makanya Pak Jokowi tidak mau menunjukkan ijazah. Nah ini juga kan menjadi beban pikiran Pak Jokowi, sehingga timbul permasalahan-permasalahan terus-menerus setiap hari-harinya. Itu akan menjadi beban pikiran dan akan semakin menambah paniknya Pak Jokowi, dan rasa panik itu juga akan menimbulkan seseorang pikirannya menjadi stres ya, lalu bisa mengakibatkan juga mungkin ya
dari segi keilmuan dokter bisa mengakibatkan kerontokan pada rambut dan perubahan-perubahan fisik karena terlalu banyak pikiran yang menimpa atau terlalu memendam pikiran gitu ya. Karena kita mungkin tidak memungkiri ya, jika seseorang yang banyak pikiran tentunya kita akan semakin stres ya, tentunya seperti itu.